sudah memberikan proposal kepada kami, insya Allah ya, kami di Dinas Koperasi akan merealisasikan ya proposal beliau ke Bupati melalui Dinas Koperasi dan UKM. Tetapi di beberapa kelompok yang ada ini pada tahun 2021 tolong diberikan kami catatan kepada pendamping peralatan apa misalnya keripik pisang yang mau dibutuhkan. Kemudian peralatan apa bisa kami mereka kami kembalikan, kemudian dibuat proposal kepada Bupati dengan tujuannya segi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Untuk sekarang kami sudah menganggarkan untuk polesan, untuk brand dan kemasan ya. Saya bisa bantu sudah di tahun 2022 ini berapa jumlah pelaku usaha ini izinnya maupun kemasannya maupun brandnya kami akan berubah, tetapi dengan dasar brand yang sudah ada ini ya. Saya akan bantu ibu-ibu ya. Untuk pemasarannya nanti kami akan bisa bantu nanti melalui jalur Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Alfamidi yang ada di Palu ya. Nah, kami akan akomodir ya dalam hal ini karena di sini ada kepala seksi fasilitasi usaha ya. Kami akan berusaha untuk membrand ya desain dan produk yang dibuat. Tentunya yang pertama kita jaga higienisnya ya. Karena itu salah satu persyaratan kalau kita mendapat PRT-nya ya. Tim dari kesehatan akan turun ya, mensurvei ketika data itu kami berikan, tim kesehatan bersama Dinas Koperasi akan mendesain. Kemudian untuk mendapatkan nomor induk berusaha itu tidak ada biaya apapun ya, hanya dibutuhkan KTP, kemudian NPWP dan juga nomor HP. Langsung terbit nomor izin berusaha Anda dan nama kelompok Anda. Itu bisa menjadi jaminan di bank ketika kita mau modal usaha kita. Bagaimana pihak bank? Nah, jadi itu salah satu ya. Sekarang untuk kerjasama kami dengan pihak BRI cabang Parigi dan unit, target pemulihan ekonomi bantuan pinjaman KUR itu di Kabupaten Parigi Mangutong ini melebihi dari target 400 miliar untuk pelaku UMKM se-Kabupaten Parigi Mangutong itu terrealisasi ya. Kami selalu tak lupa memberikan peluang kepada pelaku-pelaku usaha itu. Di sana itu ada pinjaman KUR ya 10 juta ya tanpa anggunan, tetapi ibu harus memiliki nomor izin berusaha dan kami juga Dinas Koperasi dan UKM bisa memberikan rekomendasi kepada bank bahwa itu adalah pelaku usaha yang ada di tingkat desa mau mengembangkan usaha mereka ya. Itu jadi dari beberapa item ini untuk mendapatkan izin dan juga brandnya untuk kualitas saya sudah rasa ya. Saya sudah rasa kualitasnya sangat luar biasa, beda dengan daerah-daerah lain ya kualitasnya. Tentunya hanya kita mau rubah bagaimana kita mendesain brandnya ini jangan terlalu menumpuk dan bisa kita cicipi satu kali makan seperti cemilan-cemilan yang lain ya. Coba dulu contoh seperti yang dijual-jual di Alfamidi itu kan dia hanya kemasannya yang besar, tetapi dilihat isinya kecil ya, dilihat isinya kecil ya, tapi ringan, tapi daya tarik untuk orang membeli itu sangat menarik. Nah, iya. Padahal kalau ini nanti dirasa, bisa didesain ya, seperti lebih enak rasa buatan kita sendiri daripada buatan itu. bukan ya. cuma ditempel. Nah, itu yang Kan perlu sudah kami langsung dia sampaikan dan juga
ini nanti sebentar kami ya dagingnya ini rasanya enak dan bentuknya sudah bagus, tinggal kita buat bentuk yang kecil-kecil supaya orang ketika 1.500 kemasannya atau bawa pesannya di Jogja. sedangkan buka hanya langsung dimakan sekali, tidak dua kali makan ya. Ini 1.500 pesan di Jogja. Kita sepakati bersama dalam hal membuat olahan-olahan yang ada pada ibu buat ya, produk yang ibu sudah buat di masing-masing kelompok maupun kelompok rumah tangga. Itu yang pertama. Tadi Pak Camat sudah banyak menyampaikan. Kalau di Kecamatan Parigi, apa yang dibuat oleh kecamatan lain, semuanya ada di sini. Saya sudah lihat, ya. Itu satu kebanggaan kami. Jadi kami itu tidak lagi kemana-mana. Insya Allah kami di tahun 2022 program kami di Kecamatan Mepanga, nanti kami ada sosialisasi kerjasama kami dengan PKK akan membuat manajemen pembukuan pengelolaan administrasi keuangan. Bagaimana kita mendapatkan uang ini? Jangan uang itu ketika ini modal dicampur dengan uang harian kita di dalam rumah tangga. Nanti ini program kami di Kecamatan Mepanga. Nanti kita buat sama-sama di sini supaya kita ketahui bersama, ya. Itu satu. Kemudian hari ini staf pendamping kami sudah mendata pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini. Nanti kami buatkan label brandnya ini dan juga kemasan. Nanti akan kami berikan, kami anggarkan di tahun 2022. Untuk peralatan, kami tentunya menunggu proposal daripada Bapak Ibu apa kebutuhan. Tentunya kalau keripik pisang, misalnya di sini keripik pisang ada 5 kelompok, ya. Tetapi yang mengusulkan itu 1 kelompok saja, tetapi di dalamnya 5 kelompok. Sudah dipahami? Ya. Nah, tentunya saya bisa menganggarkan 5 ovennya, 5 kompornya, 5 apa yang semua. Jadi diakomodir oleh 1 kelompok. Begitu juga keripik tempe. Misalnya keripik tempe itu ada 3, 1 saja yang diakomodir untuk membuat proposal, tetapi yang mendapat itu adalah 3 kelompok di dalamnya. Supaya jangan mubazir dengan proposal karena dia itu berada di Kecamatan Mepanga. Kemudian kopi tadi, ada yang kopi biji, ada kopi halus. Tentunya 1 saja kelompoknya yang akomodir. Dan juga abon ikan, misalnya dia 5, 1 saja proposalnya, tetapi di dalamnya ada 5, ya. Tentunya di dalamnya tertulis hanya ketua-ketua kelompoknya yang 5 orang. Bisa kami akomodir, ya. Tetapi kami dalam penyusunan anggaran, insya Allah kami pasti bisa untuk memberikan peluang fasilitas. Tanpa difasilitasi oleh pemerintah, ibu-ibu tidak bisa bisa berkembang usaha ibu. Tentunya permodalannya itu nanti kami menjembatani ke pihak perbankan, ya. Pihak perbankan siap untuk memberikan bantuan pinjaman kur kepada ibu-ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga kami sudah punya rumah kemasan yang ada pada SPBU Pembalowo. Di sana kami sudah 91 produk yang sudah dijual online. Ya. Ketika ibu punya kemasan sudah bagus, ya. Mungkin di sini berapa kelompok, Pak? Berapa? 40 sekecamatan Mepanga. Nah, 40 sekecamatan Mepanga ini tentunya yang mana yang kita bisa sudah pasarkan ke mana-mana, bisa dijual online. Kebetulan pendamping saya ada, ya. Bisa mereka ambil baru dijual melalui online. Jadi yang penting ketika minta permintaan
siap, ya, harus siap sudah berapa ongkir yang menghitung dengan ongkir pengirimannya sampai di tempat tujuan, ya. Itu saya saja Pak Padaman hanya mau posting, ya, durian, ya, durian yang utuh dan durian yang sudah dinikah. Saya dalam perjalanan ditelepon seorang pengusaha besar di Timika meminta ibu hitungkan berapa durian yang sudah dikemas sampai di Timika per ton. Saya bilang, aduh, bukan mau hitung ini. Maka saya teleponlah pelaku usaha durian yang ada di lain. Bu Yolanda, coba cek di kontainer. Kalau dia sampai Timika 1 ton berapa, 2 ton berapa, sudah ada yang dari Timika menelpon saya barusan di dalam perjalanan karena mereka tertarik. Ternyata dalam Mika itu isinya dua batu, ya, durian montong itu. Di Timika itu 350.000. Kita beli ini di rumah kemasan durian hanya 60.000, 50.000 sampai 60.000, ya. Tapi di sana 350.000 yang 2 batu tadi dalam Mika ini. Bayangkan perbedaannya itu. Tapi kita lihat lagi ongkir pengirimannya, ya. Ongkir pengirimannya itu dalam 1 Mika ini berapa? Tentunya kalau bentuk dia ton, ya tentunya sudah dihitung per ini. Ini sementara dihitung. Nah, jadi ketika kopi ini saya akan tayangkan sebentar, pasti banyak peminatnya. Begitu juga dengan gula merah, kue bagian, bawang goreng, keripik-keripik, pasti banyak peminatnya. Ya, pasti banyak peminatnya. Jadi saya mengajarkan kepada ibu-ibu memiliki HP Android, ya. Ibu pasang apa yang ibu buat, pasti orang akan menarik. Jangan lupa nomor HP, ya. Pasti orang menelpon, ya, atau orang inbox katanya itu alamat mana, ya, di mana ibu, saya tertarik, ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu, kalau kita tidak bercerita, pasti kita tidak sukses. Kalau kita bercerita, pasti kita jadi orang sukses. Itu saja kunci, ya. Kemudian kita menjadi pelaku usaha itu adalah punya komitmen. Punya komitmen berwirausaha, tentunya banyak hal, banyak tantangan yang kita hadapi. Jangan dengar, karena yang berbuat itu kita sendiri. Kita bekerja mencari uang. Kita bekerja berdayakan orang untuk menjadi tenaga kerja. Tentunya kita harus ikhlas, itu kuncinya, ya. Kemudian jaga kebersihan, higienisnya yang kita perlu tingkatkan, ya. Itu salah satu. Kemudian daya saing untuk daerah lain lebih enak, lebih gurih kita punya yang ada di Parigi Motong dibanding dengan daerah-daerah lain. Cuma kita di sini tidak ada keripik apel, ya, keripik yang lain-lain, ya. Tetapi itu saja yang membedakan kita dengan daerah lain dan daerah yang berhasil. Ketiga, padahal di dalamnya ini apa? Jagung, ya, jagung di dalamnya ini. Jagung. Padahal jagung-jagung itu hanya kita bikin apa? Kita bikin perkedel, kita bikin apa itu, kayak apa itu yang meledak-meledak itu, apa? Jagung. Ya, popcorn itu, ya. Nah, tapi ini mereka jagung ini mereka blender, diberikan rasa, dibuatkan seperti apa ini, coba dicoba, ya. Tapi diisi di kemasan, orang sudah bisa daya tarik untuk membeli, ya. Nah, jadi ini salah satu contoh yang kemasan yang kita berikan, tetapi banyak contoh-contoh yang lain. Insya Allah di beberapa item yang ada di hadapan saya ini, insya Allah saya bisa bantu dulu untuk mensukseskan expo ini. Kemudian lebih lanjutnya saya akan bantu kemasan dan brandnya, tetapi saya akan kembalikan lagi kepada kelompok setuju dengan desain kami
buat ini, ya. Nah, di sini ketua-ketua kelompok sudah memiliki NPWP. Nah, itu menjadi salah satu, ya, menjadi salah satu kewajiban untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Jadi begini Bu, ketika di anggota kelompok itu ada 1-2 orang yang memiliki NPWP, NPWP-nya si A atau si B yang diambil, ya, supaya untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Nanti sebentar cara menjual online-nya, kebetulan pendamping UMKM-nya saya ada. Nanti ini Adik Vina bisa menjelaskan karena beliau ini setiap hari menjual online di rumah kemasan yang ada pada SPBU Pertamina Pemelowo. Di sana rumah kemasan kami, ya. Jadi di sana itu tempat bercerita para pelaku UMKM mau sukses, ya. Jangan dulu lihat kita seperti orang bersaing yang tidak sehat, tetapi bagaimana saya punya bahan ini, produk ini bisa terjual dulu, ya. Nah, sekarang saya sudah melihat beberapa produk yang tidak ada samanya di Penajam. Tentunya itu yang saya sudah bisa bawa dalam minggu ini, ya, untuk ke daerah penyangga yang ibu kotanya di Penajam, Kalimantan Timur. Mungkin ya kopi tadi ini bagian, kemudian gula merah saya sangat tertarik, ya, yang tadinya gede besar, tetapi sekarang sudah dibuat kecil-kecil untuk dijadikan cemilan, ya, bukan cuma dijadikan untuk membuat cola atau dampo durian atau kue-kue lain, tetapi bisa untuk dicicipi untuk cemilan. Begitu juga produk-produk yang lain yang ada di sini, kemudian juga bawang goreng, kemudian keripik pisang, ya, itu akan kami jadikan tawaran itu nanti untuk daerah penyangga. Tetapi yang produk unggulan dulu kami bawa adalah kopi, kemudian bagea, kemudian gula merah dan beberapa bawang. Itu dulu yang kami bisa bawa, tetapi data produk yang lain ini kami tetap bawa untuk dijadikan buku saku UMKM yang akan kami tawarkan nanti di ibu kota penyangga daerah Kalimantan Timur, ya. Itu barangkali pada kesempatan ini mungkin hanya itu tawaran kami siap membantu ibu-ibu dalam bentuk kemasan dan brandnya, dan juga kami siap, ya, silakan membuat proposal dengan peralatan apa yang mau dibutuhkan. Untuk realisasinya kami melihat dulu dengan mata anggaran yang ada pada tugas kami, kemudian kami bisa bantu dalam hal yaitu untuk mensukseskan Expo di tahun 2022 nanti pada tanggal 17 Agustus. Kami siap membantu dalam waktu dekat ini dengan kemasan-kemasannya Ibu, ya. Itu dulu. Mungkin kemudian masalah izin ibu-ibu, kami siap untuk membantu untuk izin halalnya, PRT-nya, kemudian nomor izin berusahanya kami akan akomodir. Setiap produk itu kalau halal 2,5 juta yang kami harus store ke MUI provinsi. Kemudian biaya MUI ke Parigi itu hitungannya kemarin yang sudah dapat itu ada 10, ya. 9 produk itu biaya tim yang ke Parigi itu sampai ke Otomu, ya, ke rumah kemasan gula merah, yaitu sebanyak 4.800.000. Jadi kalau kita hanya mengusulkan satu produk, dia datang ke sini kita bayar 4.800.000, kita rugi. Harus kita mengusulkan dengan beberapa produk supaya kita ini tentunya saya juga untuk mendapatkan halal itu mungkin tidak sekaligus kelompok yang ada ini mungkin bertahap, karena itu satu jenis produk itu 2,5 juta, ya.
12 triliun. Kalau 10 produk itu berarti 25 juta. Tambah dengan 4.800.000 ya. Sekali dia datang ke tempat lokasi. Ya, ini juga menjadi bahan kami, catatan kami juga akan bekerja sama juga dengan pihak Bank BRI. Itu menjadi kendala dan tantangan kami. Siapa tahu BRI bisa membantu kami dalam dana talangan CSR, ya. Dalam hal ini bisa memediasi kami. Mungkin saya tidak panjang lebar, kita sharing saja apa yang mau ditanya dan apa yang mau disarankan kepada kami. Tentunya lewat kesempatan ini, sebelum saya tutup mungkin saya mengundang Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala UMKM Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati Bapak Camat Nirwana. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang sempat hadir di sore hari ini, dan langsung kepada pelaku UMKM yang saya hormati. Alhamdulillah di sore hari ini atau di siang hari ini kami selaku pegawai BRI diundang untuk menghadiri acara pelaku UMKM, dan saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sebenarnya hadir di sini adalah kepala unit, cuma beliau berhalangan hadir atau tidak sempat hadir karena kesibukan di kantor. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sedikit pengarahan dari saya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya. Untuk pelaku UMKM di Kecamatan Mepangan ini, kami berharap besar kedepannya itu bisa bekerja sama bersama BRI, dan kami juga berharap kepada ibu dan bapak agar kiranya kalau nanti kedepannya alangkah baiknya kalau ibu dan bapak bertransaksi, melakukan semua transaksinya itu dengan BRI. Jadi yang pertama yang ibu akan lakukan atau bapak lakukan itu, kalau
sudah ada buku rekening, alangkah baiknya hasil usaha dari UMKM ini ditabung di tabungan masing-masing. Dan yang kedua, kalau semisalnya Bapak dan Ibu memiliki kelompok usaha dan ingin membuka rekening, kita bisa layani dengan rekening kelompok. Jadi yang di situ ketua sama bendahara. Dan yang ketiga, saya juga mohon sama ibu atau bapak pelaku UMKM, ketika terkendala dengan modal usaha, bisa langsung berkoordinasi dengan mantri yang sudah ditunjuk di desa masing-masing. Dan BRI juga punya mantri pojok usaha. Jadi setiap desa itu mantrinya dikelola masing-masing orang atau beda-beda orang. Jadi kedepannya kalau semisalnya bapak atau ibu ingin memberikan atau bermohon, silahkan hubungi aparat desa atau langsung ke BRI. Dan sekarang itu di BRI sudah buka pinjaman Supermi. Supermi itu super mikro, jadi dia pinjaman 10 juta ke bawah. Ketika Bapak ingin di atas 10 juta, itu sudah masuk di mikro. Dan saya rasa Bapak sama Ibu di sini mungkin sudah banyak yang memiliki pinjaman atau yang baru mau meminjam. Jadi nanti kedepannya ini di tiap desa kita sudah menyimpan satu agen UMI. Jadi ketika Bapak sama Ibu ingin bermohon, itu langsung dikerjakan oleh agen UMI. Jadi tidak mesti harus ke bank. Jadi nanti agen UMI yang langsung ke bank. Kalau sekarang yang baru jalan itu agen UMI-nya baru Desa Ogotumubu. Ogotumubu Barat sudah jalan. Itu dipegang oleh Pak Lutfi Idrus. Karena kemarin kita sempat tawarkan beberapa agen, itu kebanyakan menolak. Kenapa menolak? Karena mereka mungkin rasa ribet atau urusnya kesana kemari, itu yang mungkin mereka ini. Jadi mereka malas. Jadi sekarang kita lagi cari yang betul-betul mau untuk menjadi agen yang bisa bekerja sama dengan BRI. Dan di tiap desa itu kita simpan satu agen UMI. Dan itu akan mempermudah Bapak sama Ibu untuk melakukan peminjaman modal usaha. Dan yang mungkin yang terakhir, kalau semisalnya Bapak sama Ibu ingin langsung menghubungi pegawai BRI, itu langsung ke kantor desa. Di tiap desa nanti itu ada spanduk atau banner yang disimpan agar mempermudah nasabah untuk bertransaksi atau menghubungi pihak BRI. Dan ini akan jalan.
tahun ini itu kita target semua desa sudah memiliki agen UMI, dan semua agen UMI sudah bisa memproses berkas seperti pegawai BRI. Jadi tidak mesti harus cari pegawai BRI, nanti kurang cari agen UMI, dan agen UMI ini akan bertanggung jawab full ketika nasabah tersebut tidak diminta-minta Bapak ya atau Ibu menunggak, itu agen UMI yang akan tanggulangi semua tunggakannya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak sama Ibu sudah bermohon di agen UMI, store-nya langsung di agen UMI, tidak perlu ke bank atau di agen breeding. Kedepannya kita akan mempermudah semua transaksi. Jadi semua transaksi kalau sekarang itu kalau kayak store pinjaman kita arahkan ke agen breeding yang sudah ada, agar nasabah tidak menunggu lama antrinya di BRI, karena banyak nasabah yang sudah mengeluh, lama sekali saya di lama sekali saya mau store pinjaman, lama diproses. Padahal apa? Untuk mencegah antrian, makanya kita kasih langsung ke agen breeding. Jadi kalau misalnya Bapak ingin bermohon atau langsung ingin tanya sesuatu tentang BRI, itu bisa langsung ke kantor desa. Di kantor desa itu semuanya akan kita perbarui pelan-pelan untuk setiap transaksi BRI itu bagaimana. Jadi kita akan ini untuk mempermudah. Dan nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ketemu sama pegawai bank, itu bisa langsung ke BRI atau tidak langsung ke kantor desa, karena kita semua transaksinya sudah melibatkan orang desa. Mungkin dari saya cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti dengan seksama sambutan sekaligus sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Motong. Kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Camat Mepangan bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kota Raya Selatan bersama seluruh perangkat desa. Yang saya hormati pimpinan BRI atau yang diwakili ya unit Mepanga yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa ya atau yang mewakili se-Kecamatan Mepanga yang sempat hadir pada sore hari ini, langsung kepada seluruh pelaku usaha, wirausaha, UMKM yang berada di Kecamatan Mepanga yang sekarang berada di 18 desa se-Kecamatan Mepanga. Alhamdulillah ya, saya berterima kasih kepada Pak Camat
maupun Bangladesh ya. Saya hari ini dipertemukan dengan para seluruh kepala desa maupun para pelaku usaha maupun wirausaha yang berada di Kecamatan Mepanga. Saya berterima kasih sangat luar biasa dengan kehadiran saya di sini. Rasanya begini. Dengan jarak tempuh yang jauh, tetapi saya merasa bangga dan beruntung tersendiri dengan hadir di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu pada sore hari ini. Pak Camat dan seluruh Pak Kades yang hadir pada sore hari ini. Tentunya saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM ya, tentunya saya harus menyampaikan kalau kita tidak bercerita pasti kita tidak akan sukses ya. Kalau kita tidak memberi informasi pasti kita tidak tahu ya. Dengan kehadiran kami di sini tentunya banyak langkah yang kami harus berikan ya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan suatu nikmat kekuatan, keafiatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula pertemuan kantor desa Utara Selatan ini untuk melaksanakan satu agenda yang ini kami rencanakan sebagai titik tolak awal untuk persiapan pelaksanaan Mepanga Expo yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 bertepatan dengan hari jadi Kecamatan Mepanga yang ke-17. Semoga pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil satu manfaat untuk masyarakat kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah bisa tercurah pada kita semua selaku berikutnya. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Motong, dengan hormat kami sebut namanya Ibu Sofi, beserta seluruh rekan kepala bidang dan kepala seksi yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati perwakilan dari perbankan hadir dari Bank Rakyat Indonesia, kantor unit Timbala di Sumeragung. Yang kami hormati rekan-rekan kepala seksi yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati rekan-rekan kepala desa beserta seluruh perwakilan untuk UKM yang ada di desa masing-masing, yang alhamdulillah dari 18 desa ini sudah mulai bergeliat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tamu undangan serta rekan pendamping yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu Kepala Dinas, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, tadi kami sampaikan bahwasanya untuk melaksanakan satu rencana besar yang kita rencana perhelatannya pada bulan Agustus nanti bertepatan dengan hari jadi Kecamatan Mepanga yang ke-17. Kita di 18 desa yang ada di Kecamatan Mepanga ini telah bersepakat sejak tahun 2021 di masa awal kami mendapatkan amanat untuk menjadi camat Mepanga, bahwasanya bagaimanapun caranya kita Mepanga harus bangkit, di mana Bapak Bupati Kabupaten Parigi Motong telah menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Parigi Motong diharapkan untuk menjadi kawasan penyangga pangan untuk perencanaan ibu kota negara yang baru di Pasir Penajam Utama yang ada di Kaltara. Ini harus kita pikirkan. Jadi mungkin kata untuk pangan ini bisa bahan pokok, bisa bahan makanan, dan tentu bisa juga buah-buahan, apapun itu bentuknya. Oleh karena itu kami rapat dan bersinergi dengan rekan-rekan kepala desa bersepakat bahwasanya di tahun 2022 kita akan menggelar Expo Mepanga Expo yang tujuannya adalah
untuk mengekspos produk-produk UKM yang ada di Kecamatan Mepanga yang diproduksi oleh UKM-UKM yang ada di 18 desa. Jadi izin ini Bu Kadis, ini sedikit kami paksakan. Jadi kami paksakan bisa dan tidak bisa, desa harus bisa. Jadi bisa dan tidak bisa, desa harus bisa untuk menunjukkan satu produk. Tujuan kami apa? Tujuan kami tidak lain adalah bukan untuk kecamatan, bukan untuk desa, tapi ini feedbacknya, outcome-nya yang akan muncul nanti ini adalah untuk masyarakat kami di Kecamatan Mepanga yang terbagi 18 desa. Kenapa kami sebut seperti itu? Karena dari pemaparan Bapak Bupati untuk transport dari Parigimoto menuju ke calon ibu kota baru itu paling tidak 8 sampai 9 jam. Dan izin Ibu Kadis, sekarang ini tidak sedikit barang-barang mentah seperti bahan makanan, buah-buahan ini yang dikirim ke Balikpapan, kirim ke Samarinda, kirim ke Palangkaraya lewat jalur toli-toli, itu mayoritas barangnya berasal dari Kecamatan Mepanga. Nah, ini kami berpikir kalau hanya bahan mentah yang kita kirim ke sana, artinya apa? Kita hanya mendapatkan satu anak tangga untuk mendapatkan hasil. Apa? Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada semangka menjadi ada semangka. Dari tidak ada nangka menanam menjadi nangka mentah. Padahal kalau kita ingin ketahui lebih lanjut, kalau kita ingin belajar lagi penambahan nilai ataupun yang sering kita sebut dengan multiple value-nya ini lebih banyak ketika nilai itu kita dapatkan dari pengolahan bahan-bahan pokok ini untuk menjadi ke bahan-bahan turunan produksi lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu yang menjadi dasar keinginan kami dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Mepanga ini untuk bangkit. Jadi kami ingin bangkit memberdayakan masyarakat yang ada di Kecamatan Mepanga untuk kita bangun dari tidur panjang kita, untuk kita mengelola sumber daya alam kita yang ada di Kecamatan Mepanga. Ibu Kadis dan rekan-rekan yang kami hormati, selanjutnya kami juga berterima kasih pada rekan kepala seksi, terkhusus pada kesempatan kali ini rekan kepala seksi ekonomi, rekan kepala seksi Kesra yang hadir pada kesempatan kali ini yang telah menunjuk kepada masyarakat turun ke lapangan, ke masyarakat meskipun dalam proses ataupun tahap memproduksi bahan-bahan ini kami menyadari masih jauh dari sempurna, di mana orang-orang para pembeli konsumen itu pasti akan melihat dari sisi packagingnya, akan melihat dari sisi higienitasnya, akan melihat dari sisi kepastian berapa lama bahan makanan yang kita produksi ini bisa bertahan. Untuk itu pada kesempatan kali ini bertepatan dengan kehadiran Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kami mengharapkan nantinya dari pihak dinas terkait bisa memberikan bantuan kepada kami Kecamatan Mepanga ini, kepada desa-desa kami, kepada UMKM kami, sehingga bukan hanya kami bisa memproduksi hasil dari bahan mentah, tapi kami harapkan kami bisa meningkatkan kualitas yang ada, kualitas dari pemberdayaan terhadap barang-barang yang kami produksi, sehingga barang-barang yang kami produksi ini bisa mendapatkan satu nilai tambah, bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen bahwa semua produk-produk yang keluar dari Kecamatan Mepanga ini telah memiliki legalitas yang jelas, telah memiliki sistem packing yang bersih, yang higienis, dan tentunya juga memiliki kualitas rasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Bapak Ibu sekalian kami hormati, itulah keinginan dari kami kecamatan, seluruh desa yang ada di Kecamatan Mepanga ini. Untuk itu sekali lagi kami mohon pada kesempatan kali ini nanti agar kiranya dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM bisa memberikan arahan, bisa memberikan petunjuk, dan tentunya bisa melihat ke desa-desa kami, dan desa-desa kami harapkan juga bisa
untuk menerima mungkin seperti peralatan-peralatan yang bisa untuk mendukung proses produksi, proses packaging, dan proses-proses lainnya. Dan tentunya kami mohon bantuan untuk mendapatkan bantuan untuk secara legalitas sehingga produk-produk ini bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Harapan kami dengan diberdayakannya masyarakat yang ada di Kecamatan Mepanga ini bisa membawa Kecamatan Mepanga berjaya di Kabupaten Pangandaran pada khususnya. Terima kasih penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.